Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnita, NIM 2022A1C012, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Yang pertama di sini yaitu awal kedatangan Jepang di Indonesia. Awal kedatangan Jepang di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dengan kaitannya Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Jepang tergabung dalam blok sentral, kemudian berusaha untuk menguasai kawasan Asia Pasifik berbagai daerah dan berhasil dikuasai. Yang pertama kali adalah Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kemudian berbagai wilayah di sekitarnya berhasil dikuasai oleh Jepang. Wilayah yang berhasil dikuasai oleh Jepang untuk pertama kalinya di Indonesia adalah di wilayah Tarakan, merupakan pertama yang dikuasai oleh Jepang pada tanggal 11 Januari 1942. Dan kenapa Tarakan yang pertama kali dikuasai? Karena daerah ini merupakan kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk Jepang dalam Perang Dunia II, yaitu salah satunya adalah minyak. Kemudian Jepang menguasai berbagai wilayah yang lainnya, antara lain adalah Balikpapan, kemudian di Bali, Palembang, dan yang terakhir adalah wilayah Jawa. Karena Jawa pada saat ini merupakan pusat kekuasaan Hindia Belanda. Nah, jadi Jepang mendarat di 3 pulau Jawa, yakni Pulau Karagan, Banten, dan Eretan Wetan. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan harus menandatangani yang namanya Perjanjian Kalijati di daerah Subang, Jawa Barat. Wakil dari Jepang yaitu Jenderal Imamura, sedangkan wakil dari Belanda adalah Jenderal Terpoorten. Ini merupakan pertanda awal bagi kekuasaan Jepang di Indonesia dan berakhirnya sementara waktu kekuasaan Belanda di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia ini memiliki tujuan antara lain Jepang ingin mengeksploitasi bahan mentah dari Indonesia kemudian digunakan untuk industri militernya. Kedua, Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia untuk melakukan sekutu. Yang ketiga, Indonesia akan dijadikan pangkalan militer di wilayah Asia Pasifik, dan kedatangan Jepang ke Indonesia ini mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari orang-orang Indonesia. Yang kedua yaitu upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, di mana dalam hal ini tidak bisa dilepaskan adanya upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Antara lain yang pertama adalah mengaku saudara tua dari bangsa Indonesia. Yang kedua memiliki semboyan 3A. Yang ketiga, Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Belanda dilarang. Keempat, bendera Indonesia boleh berkibar di samping bendera Jepang, dan adanya ramalan Jayabaya yang mengatakan akan datangnya orang-orang kuning yang tidak terlalu tinggi, yang dimana orang-orang kuning ini akan menguasai Pulau Jawa seumur jagung. Kemudian di tanah Jawa akan dikuasai oleh orang pribumi itu sendiri. Dan selanjutnya adalah membebaskan beberapa tokoh dari tahanan Belanda pada masa pergerakan nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Kemudian tokoh-tokoh itu diajak bergabung dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Jepang. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah masa pendudukan Jepang, di mana dalam pembagian wilayah pendudukan Jepang, Jepang membagi wilayah militer Indonesia menjadi 3 bagian, di mana wilayah militer yang pertama yaitu meliputi seluruh Jawa dan Madura. Wilayah 1 diperintah oleh Angkatan Darat ke-16,
dan pusatnya di Jakarta yang dipimpin oleh Panglima Hitoshi Imamura. Wilayah kedua meliputi seluruh Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi dan diperintah Angkatan Darat ke-25 di bawah pimpinan Panglima Jenderal Hanabe. Dan wilayah ketiga yaitu meliputi Kalimantan dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Wilayah ini diperintah oleh Angkatan Laut dan berpusat di Makassar di bawah pimpinan Panglima Laksamana Maeda. Jadi ini merupakan pembagian wilayah pada masa pendudukan Jepang. Yang keempat yaitu kebijakan dalam bidang politik, di mana kebijakan di dalam bidang politik yang dilakukan Jepang pertama adalah membubarkan seluruh organisasi pergerakan nasional kecuali MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia, karena MIAI ini dianggap memiliki pandangan yang sama dengan Jepang, yaitu anti terhadap orang-orang Barat. Kemudian yang kedua yaitu struktur pemerintahan militer dari Gunshi Hereikai atau Panglima Tentara. Terus Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer dan Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan. Sedangkan untuk pemerintahan sipil dibagi menjadi 10 kepresidenan. Setiap kepresidenan terdiri dari kota raja atau shi, kabupaten atau ken, kawedanan atau gun, kecamatan atau son, dan kelurahan atau ku. Ini merupakan struktur pemerintahan pada masa pendudukan Jepang. Kemudian selanjutnya membentuk berbagai organisasi propaganda dan juga organisasi semi militer serta militer untuk mendukung kekuasaan Jepang di Indonesia. Dan Jepang memasukkan tokoh Indonesia dalam struktur pemerintahan Jepang di Indonesia, yaitu Profesor Suebomo, Hussein Jayadiningrat, dan R.M. Suryo. Yang kelima yaitu kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi, di mana dalam kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi yaitu semua harta benda dan perusahaan perkebunan milik orang Belanda disita, dan beberapa perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transport langsung dikuasai oleh pemerintah. Selanjutnya jenis perkebunan yang tidak berguna dibatasi, dimusnahkan, dan diganti dengan tanaman bahan makanan seperti teh, kopi, tembakau yang diganti oleh tebu untuk pembuatan gula. Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina, melakukan kewajiban kerja paksa atau romusa, dan melaksanakan sistem ekonomi autarki. Sistem ekonomi autarki ini adalah sistem ekonomi perang, bahwa semua hasil ekonomi diperuntukkan untuk menopang kegiatan perang yang dilakukan oleh Jepang. Salah satunya adalah menanam jarak yang digunakan minyaknya untuk pelumas mesin. Itu kebijakan Jepang dalam bidang sosial budaya. Kebijakan Jepang dalam bidang sosial budaya yang pertama, Jepang membentuk Sonarigumi yang merupakan kumpulan beberapa kepala keluarga, di mana kalau sekarang kita menyebutnya RT. Tujuannya adalah membangun gerakan gotong royong dalam masyarakat. Selanjutnya melakukan eksploitasi manusia dalam bentuk romusa. Romusa merupakan kerja paksa pada zaman Jepang. Dan yang kedua adalah kenrohoshi, yaitu wajib kerja tanpa upah bagi tokoh masyarakat seperti pamong desa atau pegawai rendahan. Dan Jepang membentuk Romuk Yokai, yaitu panitia pengarah romusa. Terjadinya stratifikasi dalam perubahan masyarakat, yang mana bangsa pribumi tidak lagi menempati urutan terbawah, akan tetapi urutan terbawah pada masa pendudukan Jepang diduduki oleh orang-orang Eropa. Selanjutnya Jepang mendirikan
Keimin Bunka Shihidosho ini merupakan lembaga yang didirikan Jepang untuk mengurusi bidang kebudayaan. Kemudian Jepang juga melakukan Jamanisasi, salah satunya dengan melaksanakan Seikerai, yaitu upacara untuk menghormati matahari. Jadi setiap pagi orang-orang Indonesia disuruh untuk membungkuk ke arah matahari terbit, di mana sekarang seperti kita ketahui Jepang dijuluki sebagai negara matahari. Yang ketujuh yaitu organisasi bentukan Jepang, di mana organisasi bentukan Jepang terdiri dari yang pertama itu gerakan 3A yang diketahui oleh M.R. Samsudin, dan 3A adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuan dibentuknya 3A adalah propaganda menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang, akan tetapi gerakan 3A kurang signifikan dalam mendapatkan bantuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, gerakan 3A dibubarkan dan diganti oleh Putra. Yang kedua yaitu Chuosangiin, yaitu Badan Pertimbangan Pusat, tujuannya untuk memberikan saran kebijakan terhadap pemerintahan Jepang dalam mengambil kebijakan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Putra. Putra merupakan pusat tenaga rakyat, tokohnya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, di mana 4 tokoh ini dikenal dengan nama 4 serangkai. Dan tujuan dari Putra adalah memustukan kekuatan untuk membantu Jepang dalam perang. Akan tetapi ternyata Putra itu lebih bermanfaat bagi orang Indonesia karena tokoh 4 serangkai ini menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada rakyat Indonesia. Dan akhirnya Putra dibubarkan, diganti Jawa Hokokai, yaitu himpunan kebaktian Jawa yang bertugas untuk mengumpulkan dana baik berupa uang maupun hasil bumi. Dan organisasi Jawa Hokokai ini hanya berkembang di daerah Pulau Jawa, sementara di luar Jawa organisasi ini tidak bisa diperkembang. Yang ke-8 yaitu organisasi militer bentukan Jepang. Organisasi militer bentukan Jepang antara lain yaitu Heiko, yaitu pemuda yang memiliki usia 18 sampai 25 tahun, berpendidikan minimal sekolah dasar, diikutsertakan dalam berbagai medan pertempuran di bawah komando militer tentara Jepang. Dan selanjutnya adalah pembela tanah air atau PETA. Dan inisiatif dari Gatot Mangkupraja mengusulkan kepada pemerintah Jepang untuk membentuk membela tanah air, dan terdapat jenjang kepangkatan antara lain Daidancho, Chudancho, Soudancho, dan Budancho. Adapun tujuan dari PETA adalah membela Indonesia dari serangan sekutu. Ada beberapa tokoh Indonesia yang ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang merupakan lulusan dari PETA, seperti Soeharto, Jenderal Sudirman yang merupakan lulusan dari PETA. Dan organisasi semi militer bentukan Jepang antara lain Seinedan atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Gakukotai Laskar Pelajar, Shushintai Barisan Pelopor, Puchinkai Barisan Wanita. Yaitu perlawanan terhadap Jepang. Pemerintah kependudukan Jepang Yasumena kemudian menimbulkan berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Jepang. Terdapat berbagai cara dalam rangka melakukan perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama adalah perlawanan kooperatif. Jadi perlawanan kooperatif ini mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Tokoh nasionalis menganggap Jepang itu sangat tegas dan kejam, sehingga mereka tidak mau jatuhnya korban apabila perjuangan dilakukan secara non kooperatif. Akan terjadi jatuhnya korban dari bangsa Indonesia. Contohnya saja Soekarno
Soekarno-Hatta, Ki Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh yang berjuang secara kooperatif, yaitu bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selanjutnya adalah perlawanan bawah tanah, yaitu perlawanan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh sekelompok Sukarni, kelompok Sultan Syahrir, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Amir Syarifuddin, di mana kelompok Amir Syarifuddin dikenal sebagai golongan yang sangat anti fasis. Ini semua adalah tokoh yang berjuang bawah tanah, artinya secara sembunyi-sembunyi, tidak melalui organisasi bentukan Jepang. Dan terakhir yaitu perlawanan bersenjata bangsa Indonesia terhadap Jepang, antara lain perlawanan Ki Haji Zainal Mustafa dari Singaparna karena menolak Sekerai, perlawanan Teku Abdul Jalil dari Chot Pileng Aceh, perlawanan peta di Aceh yang dipimpin oleh Teku Hamid, perlawanan peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi, perlawanan rakyat Indramayu dipimpin oleh Madrias, perlawanan daerah Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, dan perlawanan di Iran daerah Biak yang dipimpin oleh Romkorem. Ini berbagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Dan yang terakhir yaitu dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun dampak pendudukan Jepang di Indonesia antara lain, organisasi politik Indonesia tidak bisa berkembang, kemunduran perekonomian Indonesia, penderitaan rakyat seperti kelaparan dan wabah penyakit hingga rakyat pada saat itu menderita sekali. Mereka tidak menggunakan pakaian, tetapi mereka menggunakan kain goni untuk pakaiannya. Kemudian berkembangnya bahasa Indonesia yang juga menyebabkan berkembangnya sastra di Indonesia. Ini merupakan dampak positif terhadap bangsa Indonesia, dan juga adanya pendidikan militer yang nanti berguna untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Pada akhirnya Jepang semakin terdesak dalam pertempuran di daerah Pasifik setelah dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus. Maka semenjak tanggal 14 Agustus itu bangsa Indonesia memasuki istilah namanya vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Akan tetapi sekutu belum tiba di Indonesia. Momen-momen krusial ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan terkait sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.